Yang bener itu, kalian itu harus minta pemilu diulang tanpa saingan. Biar langsung menang. Hola netizen yang tercinta. Ketua Tim Hukum Nasional Anies Mohaimin atau THN Amin, Ari Yusuf Amir, membocorkan sedikit materi permohonan sengketa Pilpres 2024 yang mereka ajukan ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Ari mengatakan permohonan yang terdiri dari ratusan halaman itu memuat sejumlah pelanggaran seperti keterlibatan aparat dan pengerahan kepala desa dalam Pilpres 2024. Namun, Ari masih merahasiakan detail sejumlah bukti yang dimuat dalam permohonan tersebut. Begitu pula dengan saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan belum ia sampaikan. Ari berharap MK dapat mengakomodasi berbagai tuntutan pasangan Amin yang termuat lengkap dalam permohonan sengketa pemilu tersebut. Salah satu permohonan dalam gugatan itu juga meminta agar pemilu diulang tanpa keikutsertaan Gibran sebagai calon wakil presiden. Menurut Ari, hal ini untuk menghindari cawe-cawe Presiden Jokowi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nggak terima kalau kalah, oke. Pengen ada pemungutan suara lagi, oke. Tapi nggak boleh diikutin oleh calon wakil presiden, calon presiden dan wakil presiden dari 02. Terus pemungutan suara ulangnya siapa? Lu sekte dari mana lagi sih, Pak? Ya Allah, kocak banget sih. Ini dari mana lagi, ya Allah? Layangkan gugatan ke MK. Timnas Amin tuntut Pilpres diulang tanpa Gibran sebagai peserta. Oke lah kalau kayak gitu ya, kita ulang Pilpres ini. Kalau Prabowo tidak boleh sama Gibran, Anies juga tidak boleh sama Caimin, tapi harus berpasangan dengan Ibu Tarwiyah, diputar ulang ya. Itu bela komen yang kusum minggu. Pak, udahlah Pak, kalau udah kalah ya kalah aja. Rakyat mana yang membebani kalian? Itu Pak Prabowo 96 juta sekian itu dikirain bukan rakyat Indonesia yang milih, ha? Beda setengah loh Pak, beda setengah hasilnya Pak. Kalau misalnya ada pemilihan ulang, mending tanpa kalian aja deh, bukan tanpa Gibran. Ribet, kalah nggak mau kalah. Tolonglah Pak, jangan merusak momen-momen bulan puasa ini, momen-momen semua agama bisa bersatu hanya gara-gara takjil kita disatukan. Padahal sebelumnya kita dipisahkan oleh pemilu gitu loh. Jangan merusak suasana ini, tolong banget, bulan puasa loh. Kalah ya kalah, terima dengan legowo gitu loh. Segala cara dipakai. Tetep aja Pak, namanya kalah-kalah, menang-menang. Segitu menakutkankah seorang Gibran? Atau sebegitu kuatkah seorang Jokowi? Sampai kalian itu ketakutan kalau mereka itu ada. Seperti kalian selalu gaungkan Gibran itu hanya anak kecil, bocah ingusan, atau Jokowi yang pelangap-pelongo. Tetapi kalian yang menganggap diri kalian paling pinter ternyata tidak bisa menguasai perpolitikan yang ada di Indonesia ini. Gibran maupun Jokowi itu menang bukan karena mereka, tetapi karena rakyat, karena hati rakyat mereka pegang. Apa nggak sekalian aja Pak, tanpa Gibran, tanpa Pak Prabowo, tanpa 03, biar kalian aja pemain tunggal, jadi kalian melawan kotak kosong. Ada yang mau pemilu diulang Bang, tapi Gibran nggak boleh ngikut. Silakan, siapapun wakilnya, silakan. Mau Yusril Iza Mahendra, mau Ridwan Kamil, Erick Thohir, Erlangga, silakan. Tapi sediakan dulu uangnya. Jangan sampai hanya karena ambisi mereka negara harus mengeluarkan lagi uang. Enak amat, pemilu itu mahal bos. Gitu bilangnya nama mereka tuh. Bilang gini aja deh untuk tim Amin. Sanggup gak gitu bayar pengeluaran saya, waktu saya, tenaga saya selama beberapa bulan terakhir ini? Gak usah dulu mikirin masalah pemilu deh. Gak bakal ada yang mau itu. Bayar waktu dan pengeluaran saya, itu aja dulu. Hal terkecil dulu ya, gak usah ke dulu hal terbesar lah. Ke masalah biaya pemilu Nusantara gak usah. Ada nggak salah satu tim Amin yang mau membayar pengeluaran saya kalau memang minta pemilu ulang? Coba itu, tulis di kolom komentar. Pemilu itu mahal. Jaga persatuan, jangan pada lupa tunaikan ibadah puasa untuk yang menjalankan NKRI harga mati.
Tahu nggak, kadang tuh gue mikir tahu. Sumpah kadang tuh gue mikir sama orang-orang yang sebelah itu tuh, pendukung sebelah, kadang-kadang gue mikirnya gini, mereka tuh pada ngerti agama nggak sih? Mereka pada ngerti nggak sih kalau ada kuasa Tuhan, kuasa Allah, takdir Tuhan, takdir Allah gitu? Ngerti nggak sih mereka? Ya sekarang logikanya gini ya, sholatnya rajin, ibadahnya rajin, belum doa-doanya segala macemnya, belum sedekahnya ini itunya. Harusnya kan paham kalau sudah yang namanya kehendak Allah itu tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Yang namanya takdir Tuhan itu sudah digariskan oleh Tuhan, gak bisa dirubah. Ngerti gak sih mereka masalah begitu-begitu? Kadang-kadang gue bingung, ibadah iye, sedekah iye, belum yang lain-lain. Belum dengerin ceramah-ceramah sama Ustadz Zani. Tapi gak ngerti dengan adanya kehendak Tuhan gitu loh. Pak Prabowo kalau belum kehendak Tuhan mau jungkir balik kayak gimana gak akan jadi. Mau wakilnya Mas Gibran sekalipun, kalau Tuhan nggak bilang kamu jadi, nggak akan jadi. Ngerti nggak sih hal-hal kayak begitu? Masih pada percaya nggak sih kalian gitu? Ya Allah ya Robi, apapun yang terjadi di dunia ini, mau jabatannya RT sekalipun, kalau Tuhan nggak bilang kamu jadi, nggak akan jadi. Kan semua udah diatur, udah direncanain, udah ada garis tangannya gitu loh. Masya Allah, ya Allah ya Robi, luar biasa kalian semua ya, luar biasa, di luar nurul. Serius, gue capek banget lihat orang yang jelas-jelas sudah kalah, tapi dia tidak mau terima kekalahannya. Pak, sudahlah, akui saja kalau kalah. Percuma kalau pemilu diulang lagi. Itu selisih suara antara Pak Anies dengan Pak Prabowo jauh banget loh, lebih dari setengahnya. Tapi masih aja ngotot pengen menang. Semakin banyak Anda berbicara, nanti perpecahan dan permusuhan yang akan timbul, Pak. Kita ini ingin hidup damai, rukun, dan bersatu. Apalagi ini bulan puasa. Jangan merusak suasana bulan puasa deh, Pak. Yang namanya pemilu harus siap menang, siap kalah. Kalau Pak Anies kalah, udah, legowo aja. Belajarlah untuk ikhlas menerima yang namanya sebuah kekalahan. Tim Anies Caimin minta pemilu diulang tanpa Gibran. Kenapa harus diulang tanpa Gibran? Tetap aja ada potensi kalahnya Pak Anies, Pak Imin. Yang bener itu, kalian itu harus minta pemilu diulang tanpa saingan. Biar langsung menang. Soalnya kalau ada saingannya tetap berat. Ada aja kemungkinan kalah. Ntar kalau kalah bilangnya tanpa siapa lagi. Mendingan sekalian aja langsung kan. Saya minta pemilu diulang tanpa saingan. Biar saya yang jadi presiden. Lucu lu makin kesini lucu. Nggak 01, nggak 03 semuanya lucu. Udah kayak stand up komedian. Lama-lama gue takut job gue keambil kalau kayak gini. Semangat terus lah ya 01, 03 ya. Pak Satu bahkan punya keyakinan hampir 100% pengikut dan pemilih Bapak tidak paham dengan apa yang Bapak ucapkan di video tersebut. Dan mereka akan sangat amat kesulitan ketika disuruh menjelaskan ulang omongan Bapak. Dan yang mereka tangkap di otak mereka adalah 1. 02 curang, 2. KPU curang, 3. Jokowi harus turun, 4. Anies didolimi, kita harus melawan. Itu semua Pak menghasilkan kekeosan, kericuhan. Bener-bener yang ricuh banget, mengganggu masyarakat lain. Ngerti nggak Pak? Itu terjadi di bulan puasa. Bapak tahu nggak Nasdem sudah terbuka, bahkan akan bergabung ke Prabowo? Bapak tahu nggak itu? Tapi Bapak malah bikin video seperti ini, yang akan ditangkap oleh anak-anak kesayangan Bapak ini ya, yang sebutannya anak abah ini, ya tadi 02 curang, ini curang, itu curang. Tapi ketika ditanya, nggak tahu. Bahkan sekelas di KPU aja ditanya, mana kecurangannya di mana? Kagak tahu Pak. Itu memalukan. Ngerti nggak Pak? Saya tahu Pak, saya tahu banget Bapak itu sudah mengeluarkan banyak dana untuk pemilihan presiden ini ya, untuk mencalonkan diri, dan akan rugi ketika tidak menjadi presiden. Saya tahu itu. Tapi yang jadi masalah Pak, lagi-lagi Bapak tuh sering banget bikin video kompor begini. Yang lucunya adalah pengikut Bapak juga nggak tahu Bapak ngomong apa, tapi pokoknya mereka itu ricuh ya, rame, dan ditanya mana curangnya juga nggak tahu. Itu lucu banget Pak. Bahkan ya Pak, saya yang rakyat jelata ini punya prediksi Pak. Setelah ini Bapak akan mengajukan ke MK kan? Bapak akan kalah di MK.
Lihat aja nanti. Dan sidang MK tuh bakal lucu banget. Dan Bapak akan teriak curang. Sekali lagi Bapak dan semua anak-anak Abah dan jajaran Bapak yang sefrekuensi dengan Bapak akan teriak MK curang, sudah diatur sama Presiden, 02 sudah membayar MK dan lain sebagainya. Lihat aja nanti.